sebuah ramalan kuno, telah bergaung melewati waktu, dibisikkan dari generasi ke generasi oleh suku Hopi, penduduk asli Amerika yang mendiami dataran tinggi Arizona, yang dikenal sebagai masyarakat kuno yang hidup dalam damai dan selaras dengan alam. Ramalan itu menuturkan tentang siklus zaman, tentang dunia yang lahir, lalu hancur, dan kemudian terlahir kembali. Tentang tanda-tanda di langit yang mengisyaratkan berakhirnya suatu zaman dan dimulainya zaman yang baru. Ramalan itu memberikan peringatan tentang momentum penentuan bagi umat manusia. Sebuah titik balik di mana kita harus memilih jalan kita sendiri. Apakah kita akan melangkah menuju kehancuran, atau menapaki jalan menuju pembaruan dan pencerahan? Ramalan itu dikenal sebagai bintang biru Kachina. Di dataran tinggi yang sunyi dan terpencil, suku Hopi menjaga warisan leluhur mereka selama ribuan tahun, melalui pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Para tetua mereka bercerita di sekitar api unggun tentang adanya siklus zaman yang datang dan pergi, tentang terjadinya bencana banjir besar di masa lalu yang menyapu dunia dan menghancurkan peradaban manusia. Mereka adalah masyarakat yang religius dan penuh kebijaksanaan. Bagi mereka, seluruh kehidupan terhubung melalui roh agung yang disebut Kachina, penjaga antara dunia manusia dan dunia para dewa. Setiap tahun, mereka mengadakan ritual suci untuk menghormati Kachina. Upacara itu dijalankan bukan karena hanya sekedar tradisi, melainkan sebagai persembahan spiritual, agar keseimbangan semesta tetap terjaga dan kehidupan di bumi terus berlanjut. Dalam ajaran kuno suku Hopi, dunia terbagi dalam siklus kehancuran dan kelahirannya. Mereka menuturkan bahwa umat manusia kini berada pada zaman dunia keempat, di mana 3 dunia sebelumnya telah berakhir dalam kehancuran besar. Dunia pertama telah dihancurkan oleh api. Dunia kedua telah dihancurkan oleh es. Dunia ketiga telah dihancurkan oleh air. Dan dunia keempat saat ini, dunia di mana suku Hopi meyakini bahwa sekarang kita hidup di hari-hari terakhir sebelum kehancurannya. Namun sebelum kehancuran itu tiba, langit akan menampakkan isyarat. Isyarat seperti yang disebutkan dalam bait ramalan. Ketika bintang biru menari di langit dan topeng Kachina menanggalkan penutup wajahnya di hadapan dunia, maka saat itulah dunia lama akan berakhir dan dunia baru akan terlahir. Bagi suku Hopi, ramalan bukanlah sekedar cerita dongeng atau spekulasi, dan bukan juga untuk menakut-nakuti. Bagi mereka, ramalan adalah hal yang suci dan sakral. Suku Hopi percaya bahwa ramalan bintang biru Kachina bukanlah pertanda malapetaka, melainkan sebuah harapan bagi umat manusia.
Sebuah harapan akan terjadinya perubahan zaman, ketika dunia sedang berada dalam ketidakseimbangan. Pada saat bintang itu muncul secara tidak terduga, maka ia menandakan bahwa waktu pensucian telah tiba, dan bumi akan berguncang dengan dahsyat. Lalu paradigma lama yang sudah tidak relevan akan runtuh, dan cara lama hidup manusia yang merusak alam akan ditinggalkan. Kemudian manusia akan memasuki zaman dunia kelima, zaman pembaruan spiritual, di mana peradaban lama akan digantikan oleh kesadaran yang baru. Namun mereka juga mengatakan bahwa tidak semua manusia akan siap menyambutnya. Hanya mereka yang menjaga hatinya tetap murni, yang hidupnya selaras dengan alam dan Sang Penciptalah yang akan bertahan dan melangkah ke dunia baru itu. Menurut suku Hopi, bintang biru Kachina adalah utusan kosmik, cahaya yang datang dari langit jauh untuk membawa pesan bagi seluruh umat manusia. Ia bukan sekedar bintang atau komet, melainkan pengingat dari langit bahwa waktu perubahan besar telah tiba. Selama berabad-abad lamanya, ramalan itu hanya dianggap sebagai sebuah kisah spiritual yang ditampilkan melalui tarian dan simbol-simbol di batu. Namun kini, di tahun 2025, kita menyaksikan bahwa langit telah menunjukkan isyaratnya. Ketika sebuah objek yang berpendar di sekitar planet Jupiter tertangkap oleh lensa teleskop Atlas yang berlokasi di Chile. Objek itu bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa, memasuki tata surya kita, melaju cepat menuju ke matahari. Objek itu dinamakan 3I Atlas, sebuah benda luar angkasa yang oleh para astronom disimpulkan sebagai sebuah komet antar bintang. Komet yang bukan berasal dari tata surya kita, melainkan dari tempat yang sangat jauh dan sudah sangat tua. Berita tentang kehadiran 3I Atlas telah menjadi viral setelah seorang astrofisikawan Harvard yang bernama Dr. Avi Loeb berspekulasi bahwa objek itu bisa jadi bukanlah sebuah komet, melainkan sebuah wahana dari makhluk luar angkasa yang datang ke tata surya kita. Terlepas dari beragamnya kesimpulan oleh para ilmuwan mengenai definisi dari 3I Atlas, bagi sebagian orang yang memahami ramalan kuno, kehadiran 3I Atlas bukanlah hanya sekedar fenomena astronomi. Mereka merasakan adanya sesuatu yang lebih spiritual dari kehadirannya. Adanya sebuah gema dari masa lalu. Bait ramalan suku Hopi memberitahukan, ketika dunia kehilangan keseimbangannya, ketika manusia melupakan roh bumi dan menodai air, maka tanda dari langit akan muncul untuk membangunkan mereka. Dan lihatlah dunia kita hari ini. Perang, kekacauan, ketamakan, dan manusia yang telah melupakan jati dirinya sendiri. Seolah setiap bait ramalan itu sedang terulang, tepat di depan mata kita. Tiga I Atlas bukanlah hanya sekedar benda langit. Bagi jiwa yang peka, ia adalah sebuah panggilan, sebuah getaran yang membangunkan kesadaran kita. Getaran yang telah dirasakan oleh suku Hopi ketika tetua mereka meramalkan kedatangan bintang biru Kachina.
tentang peringatan akan datangnya masa pembersihan besar. Ingatlah bahwa ramalan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan diri. Sekarang pilihan itu ada di hadapan kita. Apakah kita akan mendengarkan dan kembali hidup selaras dengan semesta dan Sang Pencipta? Atau tidak peduli dan berakhir musnah?